Hai guys, senang bisa menjumpai kalian lagi di acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Ceritaku Lain, yang didasarkan pada 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang boleh menolong kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita kali ini adalah 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saya Pendeta Ferawati Hia dari GKI Cipinang Indah. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap orang menceritakan kisahnya kepada orang lain dengan senang, terutama cerita yang hebat. Makin hebat cerita yang ia miliki, makin besar keinginan untuk menceritakan pada orang lain. Selain Musa, tokoh yang menempati tempat utama dalam kehidupan orang Israel adalah Elia. Ia dikenal sebagai nabi yang sangat hebat, bukan saja karena berani melawan Ahab, raja Israel yang kejam, melainkan juga karena ia membunuh 400 nabi Baal. Ia tidak mati. Ia diangkat ke surga dengan kereta kuda berapi. Tidak banyak cerita tentang Elia. Namun dari yang sedikit itu orang dapat mengetahui betapa luar biasanya Elia. Keluar biasaan kisah Elia bertambah ketika dalam pelariannya setelah membunuh 400 nabi Baal, ia dijumpai oleh Tuhan. Bila biasanya kehadiran Tuhan ditandai dengan tanda-tanda alam yang dahsyat seperti angin besar dan kuat atau gempa bumi dan api, dalam kisah Elia kehadiran Tuhan ditandai dengan angin sepoi-sepoi basah. Ini bukan tanda yang biasa dijumpai, namun ini menjadi istimewa. Disitulah cerita Elia menjadi berbeda dengan para tokoh yang lain. Yud, mungkin kisah hidup kita tidak sehebat kisah hidup orang lain. Kita tidak perlu berkecil hati. Ingatlah kisah Elia yang dijumpai Tuhan dengan peristiwa alam yang sangat biasa, tetapi justru menunjukkan bahwa ia istimewa di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita adalah unik. Karena itu, kita tidak perlu memperbandingkannya dengan kisah hidup orang lain. Nikmatilah setiap cerita dalam hidup ini sambil percaya bahwa di dalam cerita hidup ini pun Tuhan hadir menjumpai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang maha baik, yang selalu hadir dalam hidup kami, dalam segala peristiwa yang kami jalani, tolong kami untuk bisa menikmati hari-hari kami dan waktu bersama dengan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Sekalipun tidak banyak peristiwa luar biasa dalam hidup kami, tetapi hidup kami adalah gambaran luar biasanya cinta Tuhan atas kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.